Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Jumiati, Ibu mahasiswi magang PPL yang telah mengajar di kelas 9 pada pagi hari ini. Ibu dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan memimpin kita berdoa bersama. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Mulai. Baik, sebelum pembelajaran akan dimulai, di sini Ibu akan mengajak kita bernyanyi bersama, yaitu dengan judul lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, itu tadi lagu yaitu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama, peserta didik dapat menyajikan teks petunjuk tertulis dengan cara membuat kipas dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Baik anak-anak, Mulai. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 2, pembelajaran 1, yaitu sumber energi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Sudah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat dan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah, naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikkan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mempraktikkan, yaitu membuat sebuah kipas kertas. Baik anak-anak, inilah caranya bagaimana membuat kipas kertas seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak membuat kipas kertas. Mulai. Nah, inilah yang dinamakan kipas kertas yang tidak membutuhkan energi listrik. Yang membutuhkan energi listrik yaitu seperti halnya televisi, kulkas. Mulai. Baik, selanjutnya kita akan membahas pelajaran kita yang selanjutnya. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya.
Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan teman sebelahmu. Seperti ini anak-anak, dapat kalian lihat di halaman 52. Nah, di sini ada kolom, terdapat 4 gambar, yaitu ini pertama gambar menjemur ikan, yaitu energi yang digunakan apa? Tolong dijawab, ini energi panas atau energi Salah ini. Mulai. Baik anak-anak, langsung saja kita membahas pelajaran kita selanjutnya, yaitu Ibu akan membacakan sebuah cerita. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja, seperti contohnya temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Mulai. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku, obat tradisional kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asal merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa, namun saat ini minuman kunyit asal dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhkan dengan air hangat. Wah, hebat kan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Mulai. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat dipasarkan. Nah, seperti contohnya yaitu kunyit. Sumber daya alam yaitu kunyit, pemanfaatannya bumbu, nasi kuning, dan jamu. Setelah itu tempat dipasarkan yaitu di pasar atau supermarket. Baik. Rolling. Baik anak-anak, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang cara membuat kipas kertas dan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Baik, itu tadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Sekarang pesan Ibu kepada kalian, tetap menggunakan masker, tetap jaga kesehatan, dan tetap menggunakan, jika keluar rumah tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Setelah itu, meskipun dengan pandemi COVID-19 ini, tetap semangat belajarnya ya anak-anak, meskipun kita tidak pernah bertatap muka. Belum. Action. Baik, tadi di awal pembelajaran Ibu membacakan doa. Sekarang Ibu akan menutup pembelajaran kita yaitu dengan membaca doa. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memimpin kalian membaca doa bersama. Anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Belum jalan waktunya. Mulai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.